Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12. Mari kita buka kitab kita, Ibrani pasal 12. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, dan demikian seterusnya. Ibrani pasal yang ke-12. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, ya harus terus setia dan berjuang, ya, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, ya, sesuai dengan firman Allah. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pemulangan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, Dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? tetapi Kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diberikan setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang lembut. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi kagum atau yang mempunyai nafsu yang berjalan seperti Esau, yang menjual hak kesungguhannya untuk setir makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, kehidupan orang percaya dari Ibrani ini kita lihat harus sungguh-sungguh digambarkan kita sekarang ini seperti dalam perlombaan atau pertandingan, ya. Jadi
seperti kita ini sedang berlari, dan memang harus berlari sedemikian rupa supaya kita mendapatkan mahkota itu, ya, supaya kita mendapatkan hadiah, ya saudara. Nah, dalam hidup ini kita harus menjaga, ya, kekudusan, ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Bapa, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Dah, kapan kita dikuduskan? Ya, pengudusan secara posisi waktu kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita sudah dikuduskan. Ya, tetapi dalam perjalanan hidup, ya, ada progres pengudusan itu, ya, progress sanctification. Jadi terus menerus kita, ya, memperoleh atau diproses untuk semakin sempurna. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, nah ternyata kita melenceng dari jalan yang Tuhan tetapkan, melenceng dari firman Tuhan, maka Tuhan hajar kita. Ya, Tuhan hajar, Tuhan disiplin. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita, anak-anaknya. Jadi Tuhan mengasihi kita, mengasihi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya itu melakukan kesalahan, maka Dia mendisiplin. Nah, dikatakan dihajar. Dihajar itu dalam bentuk bukan menghancurkan, bukan membinasakan, tetapi mendisiplin, melatih. Dan memang waktu didisiplin tidak enak. Siapa yang senang menerima disiplin dari Tuhan? Ya, misalnya gini, disiplin dari Tuhan, contoh aja, tidak selalu seperti ini, tetapi ada orang yang merasa itu adalah disiplin dari Tuhan, ya. Ketika dia sudah mulai sukses, bahagia secara ekonomi, secara semuanya, tiba-tiba Tuhan izinkan dia sakit. Waktu dia sehat, waktu dia sukses, dia lupa sama Tuhan. Nah, setelah dia sakit, dia sadar, wah, ini saya dihajar Tuhan. Kemudian dia bertobat. Ya, kira-kira begitu. Ini satu contoh saja, tapi tidak selalu seperti itu. Aduh, saya dihajar Tuhan, ini susah, ini hampir mati rasanya. Waktu dia sakit itulah dia berteriak kepada Tuhan, mengaku dosa, dan ya memperbaharui dirinya. Nah, itu kita berarti sedang diproses lagi, ya, pengudusan. Ya, oleh karena ada perbuatan kita yang tidak benar, tidak berkenan kepada Allah, Allah disiplin kita. Nah, maka dikatakan ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ya diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya, siapa yang senang dalam keadaan sakit, ya, atau mengalami celaka, ya, atau mengalami kebangkrutan, siapa yang mau? Tidak ada, ya. Nah, pada waktu ya diberikan tidak mendatangkan sukacita, waktu disiplin itu. Tetapi duka cita, betul, kita berduka. Aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Aduh Tuhan, ini mulai sakit ini, bagaimana? Ekonomi ini kok susah Tuhan. Ini kok susah, ini kok macam-macam. Nah, tetapi kemudian, ini yang menarik, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Jadi tujuannya adalah disiplin itu untuk membenarkan kehidupan kita yang sempat melenceng dari kebenaran itu. Ya, dibenarkan kita, tujuannya itu. Jadi dengan disiplin tadi kita sadar kita berdosa, kita jauh dari Allah, kemudian kita berbalik, ya, kemudian kita bertobat, ya, memperbaharui diri lagi, datang kepada Tuhan. Maka dikatakan, ya, disiplin tadi ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi setelah menerima disiplin itu, berapa lama disiplin nggak tahu, masing-masing kita berbeda, masing-masing sesuai dengan pelanggarannya tentunya. Nah, waktu selesai masa disiplin, wow, bahagianya luar biasa, sukacitanya luar biasa, karena akan menuntun kita kembali kepada jalan yang benar. Saudara, Tuhan mau supaya kita dalam perjalanan hidup kita hidup kudus, benar di hadapannya. Nah, seperti yang saya katakan, kita sedang berlomba. Ada banyak rintangan yang harus kita hadapi. Di dalam diri kita saja ada yang menghambat kita untuk berlari sedemikian rupa. Nah, sesuatu yang menghambat kita, hambatan dari dalam, harus kita selesaikan. Hambatan dari luar kita hadapi. Ya, di luar sana godaan-godaan segala macam itu
ada di depan kita waktu kita berlari, ada saja mau menghalangi. Tapi kita bereskan dulu yang ada di dalam diri kita, masalah kita ini yang penting. Nah, maka dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita ada di dalam kita. Nah, perbuatan-perbuatan kita masa lampau atau hidup lama kita yang jauh dari Tuhan, itu harus kita matikan. Ya, keinginan daging, matikan. Ya, lepaskan, copot, tinggalkan. Nah, itu. Jadi waktu kita sedang berlari, kalau itu terus kita kenakan, itu akan menghambat. Ya, menghambat. Misalnya begini, waduh, saya mau melayani sungguh-sungguh, tapi ada yang nggak beres dalam diri kita, maka pelayanan kita nggak maju. Saya mau membaca firman Allah, mau belajar firman Allah, tapi yang masih ada ketidakberesan, kita tidak selesaikan dalam diri kita, maka pembacaan firman Allah itu nggak terlalu berdampak luar biasa. Nah, maka bereskan dulu. Ya, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apa itu? Macam-macam ya. Pikiran-pikiran kotor, kata-kata yang tidak baik, hati yang menyimpan dendam, sakit hati, ya, amarah, ya, ini semua ya, suka berbohong, menipu, ya, mau menang sendiri, melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, ya, dikuasai hawa nafsu, kedagingan. Nah, ini selesaikan ini. Kalau mau jadi pemenang dalam pertandingan itu, sebab ini semua merintangi kita. Ya, merintangi kita. Jadi lepaskan, ya, beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun. Setelah kita lepaskan, maka kita berlomba dengan tekun, dan perlombaan ini adalah wajib hukumnya. Nah, dikatakan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kekristenan ini nggak hanya, oh saya orang Kristen selesai, kalau hari Minggu ke gereja ya selesai cukup. Tidak. Ini perlombaan di mana ada hadiah, ada mahkota yang akan kita rebut, yang kita ambil. Ya, jadi kekristenan itu seperti itu. Jadi kita terus melakukannya. Ya, dikatakan di ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi patokan kita Pak Yesus. Jadi waktu kita mulai mengalami, aduh susah banget ya hidup mau benar ini ya, bergumul terus kita ini. Nah, pandang kepada Yesus. Kalau kita berkata kita berjuang untuk menghadapi godaan itu, kira-kira sejauh mana gitu ya? Bukankah lebih lagi Yesus sudah mengalami penderitaan yang dahsyat untuk dosa-dosa kita, yang kemarin kita peringati Jumat Agung? Nah, maka dikatakan ingatlah selalu akan Dia. Ya, ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya sendiri, terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau kita melihat kita gagal, kita bisa putus asa ya. Aduh, saya kok mau hidup benar kok susah banget sih gitu ya. Saya udah berjuang. Nah, khususnya menghadapi ya dosa tadi atau kuasa dosa, ya, godaan-godaan dunia tadi, hidup lama tadi yang kita harus mematikan. Kadang-kadang bisa seseorang berkata, aduh saya nggak bisa lepas dalam hal ini, saya nggak bisa lepas dalam hal ini. Misalnya mengampuni, saya nggak bisa, sulit sekali, saya tidak bisa mengampuni. Nah, ini harus kita selesaikan. Bagaimana? Hanyakah cukup ya pokoknya saya tidak bisa gitu? Enggak, terus berdoa, bergumul. Maka dikatakan ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu. Ya, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, gitu loh. Ya, Yesus sudah menyelesaikannya, darahnya telah tercurah. Sementara kita apa? Paling kan berdoa, ya Tuhan, ajar saya mengampuni orang itu. Hanya sebatas itu. Kok ya
ternyata hati kita belum bisa mengampuni, maka bergumul ya, ambil waktu doa puasa. Gitu. Kan belum mencucurkan darah, paling mencucurkan air mata. Ya seperti itu. Jadi mari kita berjuang, kita bisa. Ya, bisa melakukannya karena Tuhan menyertai kita dan teladan kita adalah Yesus. Ya, yang sudah menanggung semuanya, dan dia dengan tekun menanggung semuanya. Nah, ketika dalam perjalanan hidup kita menerima disiplin daripada Tuhan, oleh karena ada hal yang salah kita lakukan, kita harus terima itu dengan sukacita. Amin. Kita siap Tuhan, seperti sang pemazmur berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah apakah jalanku serong. Ya, jadi selidikilah, dan ketika Tuhan kasih tahu ini dosamu, selesaikan. Kamu belum bisa mengampuni, harus mengampuni. Kamu masih menyimpan dosa, masih berbohong, belum jujur. Ya oke, saya mau jujur Tuhan, saya mau terbuka. Kamu masih terikat dengan apa itu, berhalamu itu ya. Oh ya, saya tanggalkan Tuhan, saya tanggal. Oh, kamu masih pegang sesuatu itu, oh tanggalkan. Jadi semua lepas. Nah, ini kita sekarang sedang berlomba. Waktu Tuhan ya disiplin, kita terima dengan sukacita. Dan yang kedua, dalam perlombaan ini mari kita lakukan dengan mata tertuju kepada Yesus dan berjuang, terus berlari. Ya, jangan berhenti, jangan putus asa. Amin. Jangan sampai putus asa, tetapi tetap berkata, saya adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena Kristus Tuhan yang selalu menyertai kita, dan Roh-Nya yang kudus yang menghibur kita, yang menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari dalam perjalanan hidup ini terus terjadi pembaharuan di dalam hidup kita. Dengan tekun kita terus berlomba. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.